Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan saya Andika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Nah, pada video ini kita akan coba ya, saya akan memberikan panduan untuk bagaimana cara kita menginstalasi Ubuntu di dalam file system Lenovo Mix 320 ya. Jadi bagi teman-teman yang punya laptop sejenis seperti ini, silahkan bisa mengikuti panduan ini. Nah, alasan saya sendiri kenapa menggunakan OS Ubuntu ini karena agar lebih bisa dipakai saja ya. Kalau di ini kan aslinya menggunakan Windows 10. Nah, kalau dia menggunakan Windows 10 itu internalnya tersisa sedikit sekali ya, hanya 2 atau 1 GB saja dari total 32 GB. Jadi tipe yang saya miliki ini adalah internalnya 32 GB gitu. Nah, dan di sini ada memory card juga di dalamnya, ada 32 GB. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan untuk instalasi secara lengkapnya, namun saya hanya memberikan awal sampai di hampir akhir saja. Jadi tidak akan saya install ulang lagi. Ya, nanti akan kita review lagi Ubuntu ini akan seperti apa. Oke, teman-teman semua ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman siapkan itu adalah sebuah flash disk ya, sebuah flash disk yang kita install apa ya, Ubuntu ya. Kita gunakan Rufus untuk Ubuntu. Nanti tutorialnya bisa cari saja di YouTube maupun Google, itu banyak sekali ya. Nah, ini saya gunakan Ubuntu yang versi terbaru ya. Jadi silahkan di-download sendiri. Filenya ada di dalam websitenya Ubuntu gitu. Nah, kemudian kita colokkan ke bagian flash disknya ya. Colokkan ke bagian flash disknya. Nah, ini karena flash disk saya sudah sedikit rusak di bagian sininya ya, jadi masuknya susah. Oke, sebentar. Nah, sudah masuk ya. Nah, berikutnya kita akan booting ke bootloadernya ya, atau ke BIOSnya, tapi langsung kita ke bagian bootingnya saja. Nah, di sini dengan cara tahan volume atas sambil tahan tombol power ya, sampai dia menyala. Oke. Nah, saya sudah lepas tombol power dan saya masih tahan tombol bagian atas. Nah, kita lihat di sini. Di sini silahkan pilih menu boot. Oke. Kemudian kita pilih yang SanDisk USB Ultra ya, karena flash disk saya itu adalah flash disk SanDisk. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang bagian try or install Ubuntu ya. Jadi kita tekan saja yang ini. Nah, di sini terserah dari teman-teman ya, apakah mau langsung menginstal ataukah dicoba dulu. Nah, namun yang jelas bisa saya berikan gambaran di sini bahwasannya ini berhasil dengan normal ya, berhasil dengan normal. Jadi kalau mau langsung diinstal juga tidak masalah. Tapi kalau mau dicoba dulu juga tidak jadi masalah teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, dia akan loading booting masuk. Mungkin saya akan skip videonya sampai dia booting masuk saja ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu lama gitu. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, di sini sudah persiapan untuk masuk ke booting ya. Jadi sudah mulai masuk ke tampilan home screen-nya. Jadi kurang lebih akan seperti ini ya. Ini adalah tampilan Ubuntu-nya. Nah, di sini kita tunggu sebentar, dia masih proses loading secara utuh gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu ya, sambil saya jelaskan kenapa alasan saya. Oke, ini sudah masuk ya secara seutuhnya. Nah, apa alasan saya menginstal Ubuntu di Lenovo Mix 320 ini? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau dia aslinya adalah Windows 10, itu disknya atau storage-nya itu tersisa hanya 1 GB ataupun 2 GB. Itu sangat minim sekali gitu. Sehingga saya berusaha mencari yang lain. Saya sudah coba untuk install Bliss OS, kemudian ya pokoknya yang Android OS itu tidak ada yang berhasil ya. Jadi banyak sekali minusnya, termasuk Linux Mint itu sudah saya coba dan dia gagal juga. Yang paling berhasil ini adalah Ubuntu ini ya. Namun kekurangannya ada pada bagian kamera teman-teman ya, ada kamera. Jadi kameranya tidak berfungsi. Untuk suaranya dia normal, kemudian untuk mode tabletnya kita putar-putar juga dia normal gitu ya. Nah, di sini teman-teman mau install ataupun mau coba dulu nggak masalah ya. Nah, di sini saya akan langsung ke panduan penginstalannya ya. Kita klik install Ubuntu. Oke. Ya, jadi meskipun dalam tampilan instalasi begini, meskipun drivernya belum terinstall atau gimana ya, ini beda dengan Windows.
Ya, jadi bisa kita langsung gunakan touchscreen-nya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah loading, tunggu sebentar. Nah, jadi dia berfungsi ya. Ini mau langsung dikoneksikan dengan jaringan juga bisa ya. Kalau saran saya silahkan langsung dikonekkan dengan jaringan saja ya, supaya dia langsung mendeteksi apa-apa saja yang kita butuhkan saat instalasi ya. Bentar. Oke, untuk jaringan juga tidak ada masalah. Bisa teman-teman lihat di bagian kanan atas ya. Di sana WiFi-nya sudah terkoneksi dengan baik. Ada mode suaranya juga ya. Jadi ini benar-benar normal teman-teman, karena memang sudah saya gunakan gitu. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, videonya akan beberapa kali saya skip ya, supaya tidak menunggu lama ya. Seperti ini kan lagi loading, supaya nggak lama kita nunggu gitu. Oke, setelah itu kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kalau saran saya pribadi ya, silahkan pilih minimal installation, kemudian download update, dan ini dicentang ya, install third party, supaya untuk mode grafik apa ya namanya ya, driver grafiknya, kemudian wifi perangkatnya gitu ya, jadi dia akan secara otomatis menginstal apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, minimal installation ini kalau teman-teman hanya ingin menginstal Ubuntu ini secara minimalis ya, tidak banyak aplikasi tambahan. Tapi kemarin yang saya install itu adalah normal installation. Ini dia sudah install semua, termasuk LibreOffice, kemudian Mozilla Firefox, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau minimal juga tidak masalah ya. Saya contohkan saja yang normal, tidak apa-apa ya. Karena di sini tidak akan saya lanjutkan sampai proses instalasi selesai. Nanti di bagian akhir tidak akan saya pandu teman-teman ya. Nanti langsung kita lihat hasil reviewnya saja gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Saya skip lagi ya teman-teman ya. Oke, nah pada bagian installation type ya, perhatikan di sini ya. Pada baris pertama ini tulisannya adalah erase Ubuntu yang versi 22043 LTS dan reinstall. Artinya kenapa ini terjadi tampilan seperti ini? Karena di dalam sistem yang saya sudah punya ini adalah sistem Ubuntu. Jadi pilihan pertama itu adalah menghapus Ubuntu yang sudah ada di dalam dan kita install ulang gitu. Nah, untuk pilihan yang kedua ini kita menginstal Ubuntu ya. Kita menginstal Ubuntu tapi dia hanya dia menjaga file-file yang sudah ada di dalam gitu ya. Jadi sama kayak install ulang, tapi dia tidak akan menghapus daripada file sistemnya gitu, file-file yang ada di dalam maksud saya. Nah, kemudian untuk yang ini pilihan ketiga itu adalah erase disk and install Ubuntu. Jadi dia akan menghapus semua OS. Kalau sebelumnya ada Windows, dia akan hapus OS-nya dan kemudian dia akan otomatis menginstal Ubuntu-nya gitu. Nah, kalau something else ini adalah ketika teman-teman mau atur sendiri ya, jadi swipe memorinya berapa, kemudian storage-nya berapa, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu paham mengatur-mengatur itu, ya langsung saja klik yang erase disk and install Ubuntu. Nah, ingat sekali lagi, pilihan 3 ini adalah pilihan yang menghapus semua sistem di dalam laptop ini dan menggantinya dengan Ubuntu yang akan kita install ini ya. Ini adalah pilihan yang kemarin saya gunakan. Jadi di laptop saya ini tidak ada dual bootnya, ini murni Ubuntu saja gitu ya. Nah, kemudian kita klik continue ya. Nah, kita klik continue. Nah, pada tampilan ini nanti teman-teman akan dihadapkan ya, mau diinstal di mana. Kalau di sini kenapa ada dua? Karena satunya ini yang bagian bawah yang pagar 2 ini adalah memory card yang ada di dalam ya. Sedangkan yang pagar 1 ini adalah MMC ataupun storage yang ada di internal atau tertanam di dalam Lenovo Mix 320 ini. Nah, kita pilih yang internalnya, yang storage aslinya internalnya 32 GB ya. Kemudian kita klik continue. Nah, dalam kasus ini tidak akan saya lakukan ya, karena posisinya memang sudah terinstall Ubuntu, jadi posisi ini saya akan skip. Nah, ketika teman-teman nanti sudah klik continue, itu nanti dia bakalan proses instalasi. Biasanya kalau teman-teman aktifkan jaringan, dia akan secara otomatis mendeteksi di mana lokasi teman-teman berada ya. Nah, jadi seperti itu, dia akan terinstall otomatis. Nah, ketika sudah selesai menginstal, maka
layarnya tersebut teman-teman akan dapat notifikasi untuk merestart ya, merestart. Jadi nanti silahkan di restart, nanti di situ ada petunjuk untuk dicabut flash drive-nya ya. Jadi flash drive-nya dicabut. Jadi ketika dia mati ya, di sini langsung saya matikan saja ya, supaya saya bisa cabut flash drive-nya. Ya, ketika nanti dia sudah mati di tampilan booting pertama Ubuntu yang tadi, nanti dia akan muncul perintah untuk mencabut daripada flash drive-nya, kemudian tekan enter gitu ya. Nanti teman-teman coba saja sendiri gitu ya. Jadi kondisi seperti ini nanti kemudian dia akan muncul lambang ataupun logo Ubuntu dan juga Lenovo-nya gitu ya, dan kemudian kita disuruh cabut flash drive-nya ya, lalu kita disuruh tekan enter gitu ya. Nah di sini karena saya sudah mencabut, ini kan ini error, jadi ini abaikan saja, ini tidak akan terjadi di teman-teman semua ya, insya Allah. Oke, kita langsung coba melihat ya review daripada Ubuntu-nya itu sendiri. Saya akan skip ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ya, jadi ini adalah tampilannya. Ternyata tadi ketika saya lepas ini dia ada error sedikit, dan kemudian ini, jadi tampilannya akan seperti ini. Ketika kita sudah lepas ya, baru kemudian kita tekan enter. Nah, ketika kita tekan enter, maka dia akan secara otomatis merestart ya. Nanti dia akan nyala sendiri menuju ke dalam sistem Ubuntu yang sudah kita install di dalam Lenovo Mix 320 kita. Oke, saya akan skip video ini ya. Oke teman-teman semua ya, jadi kita sudah login ataupun booting ke dalam sistem OS yang sudah terinstall di dalam Lenovo Mix 320 kita. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita hanya mereview saja ya, mereview saja, tidak saya lakukan instalasi ulang ya, karena cukup memakan waktu gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dia sangat responsif ya, sangat responsif. Mau diputar-putar dia akan putar otomatis gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Oke. Nah, di sini pun keyboardnya tidak ada masalah ya. Tanpa keyboard ini sekalipun tidak ada masalah ya. Sini saya login dulu. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti ini tampilan untuk Ubuntu-nya ya. Ini adalah tampilan yang sudah saya customize gitu ya. Karena sudah saya ubah wallpapernya, kemudian sudah saya install aplikasi dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini normal, ini suaranya normal, kemudian pengaturan gelap terang cahayanya juga bisa ya. Saya coba di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, terang gelap ya. Oke, kalau kurang terlihat di sini ya, perhatikan. Nah, oke ya, jadi berfungsi dengan baik. Kemudian untuk suaranya juga berfungsi dengan sangat baik. Saya akan coba perlihatkan teman-teman di sini ya. Kita tunggu dulu. Jadi di sini ketika kita pilih normal installation, teman-teman, itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya di bagian sini. Nah, seperti ini. Tapi ini sudah banyak yang saya hapus, dan saya sudah install juga sistem atau emulator Android-nya. Nah, kita akan coba melihat apakah suaranya berfungsi dengan normal ataukah tidak gitu. Oke, ini dia terbuka Android-nya. Oke. Oke ya, bisa kita lihat di sini. Perhatikan, saya berikan contoh yang ini saja ya. Mana ya? Oke, berikan contoh yang ini saja. Nah, dia akan berfungsi secara normal ya. Dia akan berfungsi dengan normal. Suaranya. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah. Oke, ya, jadi dia akan normal seperti ini gitu ya. Jadi sudah cukup, nanti teman-teman bisa coba sendiri saja ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, di sini pun Ubuntu ini sudah dilengkapi dengan LibreOffice ya, sudah ada LibreOffice dan lain-lain gitu. Tapi di sini supaya lebih menambah penggunaan saya, di sini saya install emulator Android ya, dimana yang saya gunakan ini adalah Wedroid, sehingga teman-teman bisa lihat di sini ada Play Store-nya ya, dan di sini pun sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, baik itu game, aplikasi maupun yang lainnya gitu.
Nah, dan ini lancar banget tanpa ada halangan apapun gitu ya. Settingannya juga bisa terbuka gitu ya. Nah, ini sedang loading gitu. Ya, intinya adalah teman-teman, di sini yang saya lakukan adalah untuk kebutuhan saya sendiri, karena Windows-nya itu sangat tidak mungkin untuk bisa digunakan, sehingga yang saya gunakan itu adalah sistem daripada Ubuntu itu sendiri. Dan untuk lebih menambah manfaat dari pekerjaan saya, maka saya install emulator Android yang berupa Wdroid ya. Nanti kalau memang teman-teman ingin mencari tahu ya caranya gimana supaya bisa ada Wdroid-nya, nanti silahkan teman-teman komentar saja ya, nanti di video lain akan saya buatkan panduannya ya. Oke, itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika teman-teman merasa bahwasannya video ini bermanfaat ya. Sebelum kami akhiri, kami ingin menunjukkan bukti bahwasannya device yang kami gunakan ini adalah Lenovo Mix 320 ya, yang memiliki RAM 4 GB gitu, dengan internal 32 GB. Oke, itu saja kami akhiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.